Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada servisan masuk Redmi Pad X LCD rusak atau pecah. Sementara itu kita harus buka mesinnya dulu biar cepat dan mudah kita pasang LCD. Sebelum kita pasang LCD, kita harus terlebih dahulu untuk dikelilingi lem dulu. Kita harus lem dengan keseluruhan dan rata. Biar hasilnya juga bagus. Sebelum kita bersihkan atau kita lem, jangan lupa kita harus buang atau kita bersihkan bekas-bekas lem yang semula, karena ini sangat berpengaruh apabila kita akan pasang langsung LCD dan juga hasil tidak bagus. Nah, sekarang setelah kita anggap sudah bersih, sudah bagus, kita harus ratakan lem di pinggirnya, bagian pinggir ada selang ke atas. Setelah itu, sebelum kita lem terlebih atau lemnya terlalu kuat atau sudah kering, jangan lupa untuk mengetes atau untuk mengecek kembali lem yang kita akan pasang atau yang sudah kita pasang apakah normal atau enggak. Setelah kita anggap lemnya sudah merata atau merapat, kita harus coba dulu sebelum kita pasang backdoornya atau tutup belakang. Karena kalau pasang LCD ini kita harus betul-betul fokus, teliti dan jeli, jangan sampai nanti retak atau ada barang lain yang terangkat yang bikin LCD kita tertindis. Terutama baut sering kita jumpa karena terburu-buru, sering juga terjadi. Sering juga kita temukan baut yang bersamaan dengan lem dan kita tekan, itu yang bikin kita gagal dan bikin LCD pecah. Ini kita lupa switch antennya kita harus pasang untuk dan supaya sinyal stabil, dan switch anten ini sangat perlu agar sinyal HP kita sempurna. Setelah kita coba atau kita setelah menurut sudah normal, kita akan ikat dengan karet yang agak kendur, jangan terlalu keras
karena ini sangat membahayakan untuk lampu LCD. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu keras. Apabila kita harus pasang dengan karet, seharusnya kita akan longgarkan dulu sebelum kita pasang. Dan ini juga ada Samsung masuk seperti tadi kasus LCD. Tapi ini kelihatannya nih HP-nya ini sangat parah. Sepertinya sudah sengaja dibanting. Dia agak melengkung dan sulit sekali sepertinya untuk merata. Apabila kita sudah kasih lem dengan rata, tapi hasilnya tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa bagus seperti yang kita harapkan. Ini sangat, baknya ini sungguh melengkung. Sebelum kita coba dulu, kita jangan lupa untuk pasang baut biar tombol on off-nya terpres atau merapat di dalam, sehingga kita cepat dan mudah untuk menghidupkan tombolnya nanti. Terutama nanti kalau baut tidak menepas atau tidak menepas secara permanen, bisa juga kita menimbulkan suara buzzer kita agak terganggu dan agak keber. Sehingga itu kita harus baut dengan betul-betul sempurna dan betul-betul merata. Seperti biasa, sebelum kita coba untuk memasangkan atau untuk mengeteskan LCD baru, terlebih dahulu kita harus bersihkan dengan betul-betul bersih agar pemasangan cukup nyaman dan tepat, sehingga nanti hasilnya bagus dan supaya kita akan merasa lebih puas dan percaya diri, terutama bagi orang yang punya. Sebelum itu saya akan betul-betul untuk membersihkan bekas-bekas lem yang dulu, karena ini HP sepertinya dulu pernah dia ganti LCD baru juga. Karena ini bekas lem-lem yang lama yang sudah keras. Sebelum itu saya akan coba lagi untuk mengetes LCD baru ini, apakah hasilnya cukup bagus atau tidak. Sebelum kita lem, kita harus coba terlebih dahulu, dan jangan lupa kita mencoba sebelum lem itu kering. Dan apabila kita sering lupa atau belum kita coba LCD, duluan kita lem dan terlalu lama lem sudah terikat atau masuk, jadi kita akan buka agak sulit. Paling-paling bisa kita buka, tapi kita harus lebih teliti karena ini LCD baru sangat berbeda dengan LCD yang asli. Biasanya LCD baru punya lapisan atau lapetan yang tidak utuh dan sering sekali
untuk agak sepertinya berpisah-pisah, dan bikin lem kita akan masuk dan menjadi hasil pun juga tidak bagus, yang akan mengakibatkan pemasangannya gagal. Dan ini juga ada Samsung J6, sama-sama kasus LCD semua. Karena sekarang ini kita lihat dari pemuda-pemuda atau dari cowok atau cewek, biasanya kalau ada masalah sedikit yang jadi sasaran cuma HP yang sengaja dibanting, dan cuma sasarannya cuma HP yang disalahkan, dan jadi korbannya selalu HP. Dari situ saya pikirkan kebanyakan servisan yang masuk minggu-minggu ini kasus LCD. Karena saya merasa ragu dengan bak atau bak tengah ini Samsung J3 Pro, saya akan terpaksa untuk mengganti bak tengahnya sama tombol-tombolnya. Karena ini yang satu ini betul-betul sudah tidak bisa terpakai lagi karena kurang datar atau bengkok. Karena ini nyata HP ini betul-betul sengaja sudah dibanting dengan pemiliknya. Kebetulan saya juga punya HP yang dulu yang matot, karena terkena air terlalu lama. Saya akan ambil bak tengahnya untuk pemasangan ke satu tempat biar yang satu normal. Ini terlalu melengkung atau kimat, saya akan terbuka dan saya akan terpaksa untuk mengganti bak tengahnya biar hasil kita sip dan bagus. Sebelum saya buka, saya akan lepas dulu baut-bautnya. Setelah terbuka, karena rencana ingin saya kasih bak ini karena ini terlalu teruk, terlalu kimat, saya akan pindahkan mesin yang satu ini ke bak yang lain. Ini sepertinya yang satu ini lurus bagus, cuma mesinnya agak konslet atau ngesot. Setelah itu jangan lupa kita buka bautnya biasa untuk ikatan mesin 2 biji di atas dan di bawah. Sudah itu kita coba angkat.
Setelah kita rakit, awas jangan sampai kita lupa untuk kasih baut kembali seperti yang tadi, bawah dan di atas, sebanyak 2 biji yang sering ada. Sebelum itu, karena ini saya lihat fleksi tombol on off-nya sama volumenya rusak juga, sekalian kita akan pakai fleksi volume yang tempat semula tadi, cuma bak dan backdoornya ini agak kimat. Setelah itu saya akan pasang yang bagus, yang masih utuh. Kita harus buka agak slow sedikit karena ini pakai fleksibel yang cepat sekali sobek. Dan kita akan buka yang satu, tempat bak yang pertama kimat itu. Kita cuma ambil tombol atau fleksi tombol on off sama fleksi tombol volumenya yang lebih berfungsi dan lebih terasa lebih sempurna atau lebih bagus. Kita akan angkat dengan perlahan-lahan, tapi juga kita harus fokus karena ini pekerjaan yang sangat beresiko dan cepat sekali menimbulkan kerugian-kerugian. Dari situ kita harus kerja dengan teliti, tenang, dan waspada. Karena elektronik seperti HP ini, alat atau spare partnya kecil-kecil, kita biasa pakai pinset, tapi karena bisa pakai tangan, saya akan coba. Kita akan elus dengan bagus, dengan teratur atau dengan simpel. Kita cek aja bagaimana kemiringan atau apakah masih melengkung atau enggak. Kita akan coba untuk mengetes tombol-tombolnya sebelum kita pasang secara permanen. Setelah terasa bagus, cocok, kita tinggal untuk pasang buzzernya dulu atau ganti tombolnya dulu. Ini kurang bagus, bagian volume atas kurang bagus. Saya akan coba ganti untuk tombol yang masih utuh pada tombol yang semula ini.
kita tinggal pasang buzzer yang dalam suara besarnya sebelum kita press atau sebelum kita pasang baut. Setelah merasa cukup normal dengan tombol-tombol atau yang sudah ada lengkap sudah di dalam, kita tinggal baut dengan secara merata biar nanti pas pasangnya juga cepat, tepat, dan hasilnya juga bagus. Kita harus baut secara merata. Oke, kalau sudah kita pasang baut semua, tinggal kita lagi coba LCD baru. Ini baterainya lemah sekali. Sebelum saya pasang teruskan nanti Samsung J3 Pro, saya akan pasang dulu Samsung J6. Tapi entah kenapa ini LCD yang kayak dulu, JJ yang dulu ini tebal sekali dan sulit untuk kita pasang dengan tepat, karena ini terpengaruh dari LCD yang sekarang. Karena LCD sekarang kebanyakan model dan banyak juga yang bikin buatan yang berbeda-beda. Dan juga banyak sekali LCD yang saya temukan yang KW. Dari situ sebelum kamu memasang, jangan lupa untuk mencobanya kembali berulang-ulang biar tidak rugi. Kalau sudah anggap normal, bagus, tinggal kita pikirkan untuk cara mengelilingnya biar tidak ada cahaya atau cahaya lampu di samping. Karena LCD ini sangat tebal, karena kebanyakan LCD kurang bagus, apalagi di saat-saat sekarang ini banyak sekali bermacam-macam jenis atau merek LCD. Dari situ, sebelum Anda memasang atau membeli sendiri, jangan lupa untuk tes atau coba dulu sebelum kita lem biar tidak ada kerugian. Dan jangan sampai buang segel sebelum kita betul-betul coba atau menganggap sudah normal. Karena tidak bisa dikembalikan. Karena pekerjaan ini sangat beresiko. Jangan sampai kita untuk mencari uang, tetapi uang sendiri yang keluar. Dari situ kita harus teliti dan betul-betul fokus dalam pemasangan layar.
kita coba lagi dan kita lanjutkan yang tadi Samsung J3 Pro. Setelah kita anggap LCD-nya betul-betul normal, tapi jangan lupa sebelum dipasang kita harus bersihkan bekas-bekas lem ini, karena ini sangat berpengaruh nanti hasil dari pemasangannya. Dari situ kita harus bersihkan dengan betul-betul bersih, biar hasil juga memuaskan. Setelah kita anggap sudah bersih dan sudah normal, kita pasang baut ulang seperti biasa. Tapi ini ada yang salah di dalam, sehingga saya akan coba buka ulang dulu baut yang tadi, biar nanti tidak salah lagi. Tombol on off atau tombol power sangat terpengaruh dari fleksi atau jalur dari buzzer, sehingga saya akan coba apakah ini lebih bagus buzzer yang satu ini. Setelah itu saya akan coba lagi untuk memasang bautnya seperti biasa sebelum kita pasang LCD-nya kembali. Kunci kita kalau kerja elektronik seperti ini, terutama kita harus kerja dengan betul-betul keadaan tenang dan dalam tidak ada problem selain kerja, karena ini sangat membutuhkan kejelian atau ketelitian dalam pasang memasang. Setelah baut sudah terpasang semua, kita akan coba untuk mengetes kembali bagaimana perubahan dan bagaimana kenormalan LCD dan power on off sama fleksibel volumenya. Dan alhamdulillah sepertinya ini LCD-nya cukup normal. Tinggal kita untuk
membersihkan. Setelah itu kita tinggal dilem sebelum kita pasang ulang kembali. Setelah terpasang semua bautnya dan betul-betul lengkap, baru kita coba untuk memasang lem. Dan ingat, apabila kita pasang lem, kita harus merata dan tak usah terlalu tebal. Ini karena warnanya gold, saya pakai dengan lem juga berwarna gold, biar lemnya tidak terlalu ketara dan seolah-olah tak pernah kita ganti LCD kayak LCD yang asli. Sementara itu, sebelum kita ikat, sebelum juga mengering LCD nya, kita pasang tombol home nya, jangan sampai lupa. Ini sepertinya tombol home nya juga ini sudah kurang bagus. Agak miring. Saya akan coba untuk cari tombol home yang lain, apakah ada yang lebih bagus. Karena ini saya anggap ini kurang bagus, saya akan coba dengan untuk carikan atau masang dengan tombol home yang lain. Saya coba untuk berulang-ulang, tapi ini tombolnya tetap kurang bagus. Walaupun saya ganjal, tapi tetap dia agak miring. Terpaksa saya ganti dengan tombol home yang lain. Ini kelihatannya lebih bagus dan lebih merapat.
Setelah itu kita ikat seperti biasa dengan karet. Biar bagus merapat. Oke, sepertinya ini cukup normal. Saya akan kembali untuk mengerjakan Samsung J6. Ini LCD-nya sangat tebal. Kita bingung bagaimana caranya kita kasih lem biar tidak bercahaya. Karena ini sangat merusak dari pandangan. Karena ini LCD terlalu tebal dan sangat tebal, menurut saya akan terpaksa untuk lemnya dari LCD sebelum saya pasang. Saya akan lem di pinggir-pinggirnya secara merata. Biar pas nanti setelah terpasang tidak terlalu bercahaya di samping. Saya akan kasih dan akan saya pasang, atau juga saya akan lem secara agak tebal. Kita harus kasih lem betul-betul merata. Setelah anggap sudah, tinggal kita pasang. Sesudah kita pasang atau belum kita kasih karet atau belum kita ikat, terlebih dahulu kita coba ulang lagi bagaimana kenormalan sentuh-sentuhannya dulu sebelum LCD-nya menjadi kering. Setelah merasa cukup normal, tinggal kita karet, tinggal kita getah. Tinggal kita pasang atau kita ikat. Tapi ingat, seperti yang pernah saya bilang, tidak usah pakai karet yang terlalu keras, karena ini sering sekali terjadi dan pengalaman saya, karena banyak sekali LCD yang sudah parah yang bisa menjadi cahaya redup akibat salah cara mengikat. Karena ini LCD sangat sensitif, apalagi LCD yang kurang bagus. Kita juga pemasangannya agak sulit, ribet. Itulah kita harus teliti dan betul-betul teliti. Oke, sepertinya ini sudah normal.
Sebelum kita kasih kering atau sudah terlalu lama, jangan coba kita untuk ulang kembali. Kita rakit yang sisa-sisa tadi, mungkin ada saja nanti saya pergunakan dari serpisan yang sebelum masuk. Kita rakit dulu seperti semula. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.